kerjanya udah terjamin nih, pasti udah jadi dokter, udah kelihatan hebat juga segala macam. Tapi dulu tuh beyond that, ada lagi yang lebih dari itu. Aku ingin menjadi seorang dokter karena aku ingin membantu banyak orang. Aku terinspirasi juga dari beberapa film-film yang menjadi seorang dokter itu tidak mudah, tidak hanya sekedar sarjana dokter atau sekedar jabatan, tetapi aku ingin memang benar-benar, aku ingin pergi ke daerah, ingin membantu mereka yang masih kesulitan untuk mendapatkan tenaga kesehatan dan sebagainya. Dan saat itu aku sangat memohon sama Tuhan. Tuhan, aku ingin banget mau jadi dokter. Tuhan, tolong aku, bantu aku untuk mewujudkan impianku. Itu waktu itu aku sampai novena 3 kali Salve Maria, novena yang tak pernah gagal, yang sampai ke gereja datang bawa fotokopiannya juga untuk dipakai, di-share gitu. Kemudian setelah usaha yang begitu banyak gitu, udah aku lakuin dari SNM, SBM, ujian mandiri, sampai semuanya tapi nggak lulus sayangnya. Kemudian masih ada satu cara, yaitu harusnya ujian untuk ke universitas swasta. Cuman karena ada biaya juga dan aku nggak tega sama orang tua untuk membayarkan biaya yang cukup besar untuk masuk ke perusahaan swasta, jadi aku ya sudah, aku mundur. Tapi di situ ada rasa yang sangat kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak didukung gitu? Itu mataku tuh cuman bener-bener tertuju sama aku mau FK, nggak bisa yang lain. Nah, tapi mungkin di situ aku salahnya karena aku cuma tertuju oleh satu titik, di mana aku tidak melihat talenta yang lain di balik itu. Kemudian puji Tuhannya, setelah aku lama bergumul, aku kemudian berdoa lagi, akhirnya ke gereja lagi, dan pulang gereja itu aku ngobrol sama orang tuaku. Dan mereka akhirnya mengarahkan aku ke satu tempat di mana aku berada sekarang. Dan menurut aku itu memang sebuah jalan Tuhan, di mana Tuhan menaruh aku di tempat itu. Tempat itu benar-benar baru, istilahnya aku sama sekali nggak pernah menyangka aku akan masuk ke tempat ini. Dari yang SMA tadi IPA banget, yang sains segala macam, aku terjun ke komunikasi. Aku tidak pernah berbicara di depan umum, aku tidak pernah menggunakan Photoshop atau editing tools sama sekali, tidak pernah mementingkan penampilan dan lainnya. Tapi di situ aku harus untuk belajar. Itu sangat-sangat susah waktu itu. Tapi karena aku merasa aku sudah gagal untuk menjadi dokter, maka aku harus melakukan lebih baik lagi di tempat yang ini. Jadi saat itu jiwa kompetitifnya itu sangat tinggi dan aku selalu ingin menjadi nomor satu. Semua harus nomor satu. Tapi semua itu aku lakukan hanya dengan kekuatanku. Mungkin teman-teman juga sering merasakan, aku bisa kok, bisa sendiri, nggak butuh yang lain. Tapi sampai di satu titik, akhirnya aku sangat kelelahan. Capek sekali rasanya. Bener-bener, Tuhan aku mau capek ini aja, kok nggak bisa sih? Sedangkan misalnya orang lain cuman kerja dikit, mereka dapat. Iri hatinya mulai. Pikiran-pikiran negatif juga mulai masuk. Nah, di saat itu, aku bersyukur juga mempunyai teman yang mengajak aku untuk ikut ke dalam RHDRK. Di situ aku belajar untuk melihat semuanya, betapa besarnya kasih Tuhan, betapa dulu aku cuma bisa berteriak doang, Tuhan di mana? Tuhan mana? Tapi aku nggak pernah mendengarkan apa yang Tuhan mau. Aku belum pernah baca kitab suci, belum pernah mendalami renungan-renungan hariannya, rajin doa malam juga tidak, doa pagi juga tidak. Tetapi kemudian di satu titik itu, aku mulai mensyukuri semuanya. Bahkan keberadaan orang tuaku saja, yang dulunya aku take it for granted. Aku tidak pernah bersyukur dengan mereka yang selalu support aku. Aku menganggap itu adalah ya itu hal yang biasa, semua orang tua pasti mendukung anaknya. Padahal itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada aku. Tapi kenapa aku nggak pernah bersyukur di situ? Dan di titik itu aku mensyukuri dengan sangat bahwa orang tuaku menyayangiku dan berperan besar dalam hidupku. Dan di satu titik itu juga aku mulai berpikir, kenapa pas aku mau bermimpi menjadi dokter, tujuan aku itu adalah untuk membantu orang lain. Tetapi di saat aku masuk komunikasi, kenapa tujuan aku cuma sebatas aku mau jadi nomor satu? Kenapa aku tidak melebihi itu? Kenapa aku tidak ingin juga mewartakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada aku di dalam hidup aku? Pada saat aku melihat kakak-kakak worship leader dan juga pada saat praise and worship, aku sangat terpesona untuk melihat para worship leader, di mana mereka bisa
bersorak-sorai memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan begitu tulus tanpa pamrih. Dan lebih luar biasanya lagi, mereka juga bisa mengajak orang-orang yang ada di situ untuk juga memuji Tuhan kembali. Dan di saat itulah, di titik itulah, tujuan hidup aku berubah. Tujuan hidup aku menjadi, Tuhan, jika Engkau berkenan, aku ingin lebih memuliakan nama-Mu. Aku ingin selalu bersorak-sorak dalam nama-Mu, dan aku ingin juga membantu orang-orang lain untuk mengenal Engkau, untuk lebih dekat lagi kepadamu. Tapi untuk proses melakukan semua itu sangat tidak mudah. Banyak sekali halangan, rintangan, pergumulan kembali. Kemudian salah satu yang real adalah aku menganggap I'm not a warrior. Tuhan, aku nggak biasa fight kayak gini. Apa yang aku punya supaya bisa fight gitu? Tuhan harap apa dari aku? Aku terlalu takut untuk kalah. Karena masih ada ke bawah yang pengen jadi nomor 1 kan. Tapi di titik itu, Tuhan tiba-tiba kasih apa yang selama ini aku impikan untuk menjadi yang nomor 1, menang segala macam. Di saat aku sertakan Tuhan, satu kali saja dalam hidup aku mendengarkan apa yang Ia inginkan, Tuhan kasih. Dan di situ I've got no excuse. Kalau ada Tuhan yang berdiri di belakang aku nggak bisa bilang tidak. Karena semua itu Tuhan yang kasih. Dan aku sangat bersyukur sampai sekarang. Mungkin untuk ada hadir pada hari ini pun, itu memang bukan aku yang mau, tapi memang Tuhan yang pilih. Aku bukan siapa-siapa di mata Tuhan juga. Tapi aku sangat bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi aku dan begitu menyayangiku. Selain itu, doa aku juga mulai berubah. Selain aku mulai mendoakan orang-orang di sekitarku, mulai lebih sabar, mulai lebih menata diri, menata hati, menata pikiran untuk lebih mengarahkan pikiran ke positif. Dan seakan-akan dunia itu juga berputar. Yang tadinya kita melihat yang negatif, semuanya negatif, semua berubah jadi positif. Dan yang jangan lupa adalah sertakan Tuhan selalu. Dan untuk doa aku saat ini, aku terinspirasi juga dari salah satu lagu, kalau tahu liriknya seperti ini. So give me faith like Daniel in the lion's den. Give me hope like Moses in the wilderness. Give me a heart like David, Lord be my defense. So I can face my giants with confidence. Asik. Jadi dalam lirik lagu itu, aku ingin berdoa kepada Tuhan juga. Tuhan, kiranya dari apa yang selalu aku minta, selalu apa yang aku inginkan, dari apa yang selalu aku juga dengarkan darimu Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku, selalu berikan aku iman, seperti Daniel saat dia terjun atau dilemparkan ke dalam sarang singa Tuhan. Di mana Nabi Musa selalu memiliki harapan, walaupun dia seorang diri dan memimpin begitu banyak orang Israel. Dia selalu punya harapan untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Dan begitu juga hati yang sangat percaya kepada Tuhan seperti David, yang hanya berbekal sebuah batu untuk menghadapi raksasa. Aku selalu mohon pada Tuhan, aku mohon bantu aku untuk menghadapi semua dalam hidup ini. Di dalam nama-Mu supaya aku bisa menghadapinya dengan rasa percaya diri. Dan puji Tuhan, aku bisa sampai ke titik sekarang. Semua itu adalah jalan dari Tuhan. Walaupun masih ada pergumulan, rasa khawatir, rasa takut, tetapi aku lebih bisa berpegang kembali kepada Tuhan. Do my best, and let God do the rest. Terima kasih, itu dari aku. Iya, terima kasih Aurelia. Aurelia seperti kata Yohanes 3 ayat 30 ya. Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil ya. Pokoknya badannya besar ya. Kita yang dimuliakan adalah Allah Bapa Yesus sendiri ya. Betul, kita bisa jadi nomor 1, tapi yang di belakang kita benar backupnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuh. Ya, kita amini ya.